Halo para sobat rebahan sejati, pejuang kuota harian, dan alumni mantan yang dulu manis di chat tapi sekarang kayak sinyal 3G, nggak bisa diandalkan. Selamat datang di channel yang tidak menjanjikan kamu cepat move on, tapi setidaknya bisa bantu kamu ngerti alur cerita film yang ribetnya ngalahin hubungan tanpa kepastian. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan rasa syukur bersama, karena meskipun dompet tipis kayak tisu abis lap nasi padang, hati kita masih tebal, dibalut kenangan yang nggak mau pergi kayak cicilan motor. Mangan tahu tek-tek ning pinggir dalan. Ketemu mantan, kok malah salting. Hidup iki wis ruwet tenan. Sing penting duduk sing anteng, selamat nyakseni. Cerita film ini dibuka pada tahun 1914, saat sebuah kapal tampak tengah berlayar melintasi wilayah perairan terpencil di Samudra Atlantik bagian selatan. Di atas kapal tersebut, terdapat seorang pria muda yang identitasnya belum terungkap, sedang terlibat percakapan serius dengan seorang kapten kapal. Pria muda ini ternyata sedang dalam perjalanan menuju sebuah pulau terpencil, karena dia dijadwalkan untuk menjalankan tugas sebagai seorang pengamat cuaca di sana. Begitu mereka sampai di pulau tersebut, sang kapten bersama beberapa anak buah kapal langsung mengantar si pemuda menuju ke sebuah rumah tua yang akan menjadi tempat tinggalnya selama bertugas di sana. Tak hanya itu, sang kapten juga menyempatkan diri untuk mengajak si pemuda berkeliling di sekitar wilayah pulau, termasuk mendatangi sebuah mercusuar yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Namun, sesampainya di lokasi mercusuar tersebut, si pemuda merasa ada sesuatu yang janggal karena bangunan itu dikelilingi oleh formasi kayu tajam yang seakan-akan dibuat untuk menahan atau melindungi dari sesuatu yang berbahaya. Ketika mereka masuk ke dalam menara mercusuar, mereka menemukan seorang pria paruh-baya yang ternyata bernama Gruner dan saat itu masih dalam keadaan tertidur. Setelah Gruner terbangun, sang kapten langsung menanyakan tentang keberadaan petugas cuaca sebelumnya yang seharusnya sudah dijemput dan digantikan oleh pemuda ini. Gruner menjelaskan bahwa petugas lama tersebut telah meninggal dunia karena terserang tifus dan jasadnya hilang di laut saat mencoba berenang menyelamatkan diri. Merasa ada yang tidak beres, sang kapten pun menawarkan si pemuda untuk kembali bersamanya, namun pemuda tersebut menolak dengan tegas karena merasa punya tanggung jawab atas tugas barunya. Sebagai bentuk antisipasi, kapten memberikannya sebuah pistol sambil berpesan agar dia tetap waspada karena dia akan sendirian di pulau yang sangat sepi itu selama setahun penuh. Pada malam pertamanya di rumah tersebut, setelah selesai membereskan barang-barangnya, si pemuda menemukan sebuah buku harian milik pengamat cuaca sebelumnya yang bernama Aldor Fingerlands. Ketika mulai membaca isi buku itu, dia menemukan banyak sekali gambar-gambar makhluk laut aneh serta selembar foto wanita cantik yang telah meninggal dunia. Tak hanya itu, di halaman terakhir buku harian itu, dia juga menemukan ilustrasi misterius yang menggambarkan sosok makhluk aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Keesokan paginya, si pemuda mulai melaksanakan tugasnya sebagai pengamat cuaca dengan mencatat arah angin dan kondisi pantai. Dalam proses itu, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa, yaitu tumpukan cangkang kerang yang tersusun rapi di tengah lingkaran batu yang sepertinya bukan terbentuk secara alami. Ketika dia sedang mengamati area mercusuar menggunakan teropong, dia melihat Gruner baru saja bangun dari tidurnya, namun secara tak sengaja dia juga melihat sesosok bayangan menyerupai manusia berdiri di puncak menara. Malam harinya, dia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang asing ketika terdengar suara-suara mencurigakan dari arah depan pintu rumahnya. Awalnya dia mengira itu adalah Gruner, namun ketika dia mencoba mendekati pintu tersebut, dia menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya dan segera bersembunyi di ruang bawah tanah. Dalam kondisi panik, sambil memegang pisau, dia mengintip dari celah lantai dan melihat sepasang mata menyeramkan yang sedang menatapnya dari balik lantai. Secara refleks, dia langsung menusukkan pisaunya dan terdengarlah suara raungan dari makhluk tersebut.
Malam itu dia berhasil bertahan hidup sampai keesokan paginya. Masih terguncang dengan kejadian tersebut, dia mencoba mencari jawaban dari Gruner, tapi malah ditolak masuk dan disiram air dari jendela. Gruner berkata bahwa dia seharusnya tidak berada di pulau itu. Karena tidak ingin kejadian serupa terulang lagi, si pemuda mulai membangun barikade pertahanan di sekitar rumahnya. Di sela-sela itu, dia menemukan senapan dan persediaan peluru yang cukup banyak. Ketika malam tiba, dia mulai bersiaga dan melihat dari kejauhan bahwa ratusan makhluk aneh mulai muncul dari balik batu karang. Karena kewalahan, dia membakar area pertahanan yang telah dipersiapkan, membuat makhluk-makhluk itu mundur karena takut api. Namun sayangnya, api itu ikut membakar rumahnya hingga habis. Esok harinya, dia yang merasa muak dan marah memutuskan mendatangi Gruner secara diam-diam untuk menyerangnya. Namun sebelum menembakkan senjatanya, Gruner muncul dan memintanya untuk tidak membunuh makhluk itu. Gruner menjelaskan bahwa makhluk itu sebenarnya tidak berbahaya karena merupakan satu-satunya makhluk betina dan selama ini sudah seperti peliharaan baginya. Gruner akhirnya mengizinkan si pemuda tinggal bersamanya di mercusuar dengan syarat mereka berbagi persediaan dan amunisi. Gruner mulai memanggil pemuda itu dengan julukan Friend. Friend sempat tak sadarkan diri selama 2 hari dan ketika dia bangun, dia melihat makhluk betina tadi sedang menjilati luka bakarnya, yang anehnya langsung sembuh seketika. Gruner mengatakan bahwa makhluk itu sudah jinak karena selama ini diperlakukan seperti hewan peliharaan. Di malam hari, Gruner mengajak Friend bersiap menghadapi serangan makhluk lainnya yang datang dari laut. Saat lampu mercusuar dinyalakan, makhluk betina itu mengeluarkan suara panggilan dan tidak lama kemudian ratusan makhluk lain muncul dari lautan. Mereka berdua bertempur melawan makhluk-makhluk tersebut, namun Friend yang ketakutan malah terdiam dan tidak membantu. Esok harinya Gruner marah besar dan menganggap Friend tidak berguna. Di malam berikutnya, Gruner memberikan satu kesempatan terakhir. Tapi saat serangan tiba, Gruner malah meninggalkan Friend sendirian. Anehnya, keesokan pagi Gruner menemukan Friend masih hidup meskipun terluka parah. Setelah itu, mereka mulai akrab dan bekerja sama untuk bertahan hidup, meskipun Friend masih merasa terjebak di neraka yang penuh monster. Friend bertanya-tanya mengapa makhluk-makhluk itu hanya menyerang malam hari dan selalu muncul ketika makhluk betina mengeluarkan raungan. Suatu hari, Friend menemukan tulang ikan paus dan mengukirnya menjadi perahu kecil. Minggu demi minggu berlalu dan tidak ada serangan lagi. Gruner yakin mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Friend makin dekat dengan makhluk betina yang diberi nama Aneris. Gruner merasa cemburu, apalagi setelah Friend menyarankan agar mereka membawa makhluk itu ke peradaban untuk dijadikan objek riset atau pertunjukan. Suatu malam mereka diserang hebat karena lupa menyalakan lampu mercusuar. Kaki Gruner terluka, tapi mereka selamat. Persediaan makanan dan amunisi menipis. Friend melihat kapal di kejauhan dan hendak menyalakan sinyal, tapi dicegah oleh Gruner. Mereka berkelahi, Aneris datang tapi tidak bisa menolong karena takut pada Gruner. Friend mengikuti Aneris ke pantai dan mendapati bahwa dia baru saja dipukuli Gruner. Friend menghiburnya dan memberikan ukiran perahu. Aneris lalu menunjukkan tempat perahu tua yang mungkin masih bisa dipakai. Gruner ternyata sudah tahu tentang perahu itu dan kapal Portugis yang karam. Mereka menyelam untuk mencari dinamit dan berhasil membawa beberapa. Hari demi hari mereka tunggu serangan, namun tak kunjung datang. Gruner mulai menuduh Aneris sebagai pengkhianat. Gruner akhirnya memaksa Aneris memanggil kaumnya. Keesokan harinya banyak bangkai makhluk berserakan. Friend melihat satu makhluk kecil memakai kalung buatan manusia dan merasa bersalah. Friend kemudian mencoba berdamai dengan menyusun batu seperti permainan anak-anak dan meletakkan perahu ukirannya. Dia juga menemukan foto Gruner bersama istrinya yang ternyata sama seperti wanita di foto lama milik petugas sebelumnya. Friend sadar bahwa Gruner sebenarnya adalah Aldor Fingerlands. Saat para monster datang dalam damai, Gruner menembakkan suar dan membunuh salah satu anak monster. Friend sangat marah dan mereka berkelahi. Friend mengungkap jati diri Gruner yang membuatnya terdiam dan pergi membuka pintu sambil menyesali semua perbuatannya. Beberapa bulan kemudian,
Kapten kapal datang untuk menjemput pengamat cuaca, namun Fren, yang kini mengambil peran Gruner, berbohong dengan mengatakan bahwa petugas lama telah meninggal karena tifus. Dia memilih tetap tinggal, tampaknya karena akhirnya menemukan kedamaian yang dia cari. Aneris kecewa dan melompat ke laut.